haqqahu. Kita hendaknya memenuhi hak kepada orang-orang yang punya hak. Kita kepada Allah punya hak. Kita punya kewajiban, hak kewajiban kepada Allah. Kemarin sudah hak kewajiban kepada Rasulullah. Kemudian hak kewajiban kita kepada kedua orang tua. Hak kewajiban kita terhadap ekonomi kita, pekerjaan kita, tugas kita. Hak kewajiban kita kepada rahim, kerabat, ya. Yang kesekian kalinya setelah membicarakan tentang hak kepada kerabat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Wa la tubadzir tabdzira. Saya ulang sedikit. Wa atidal qurba, kita hendaknya memenuhi hak kita kepada kerabat kita. Hak kita kepada kerabat apa? Untuk disambung. Siapa kerabat ini? Kerabat dekat, saudara, seayah seibu, kemudian keluarga ke atas kepada usul bapak, mbah, dan lingkungannya usul, saudaranya bapak, saudaranya mbah, ya. Jadi hendaknya disambung betul. Apa menyambung ini? Menyambung itu bisa dengan silatul arham. Silatul arham itu yang sempurna. Kesempurnaan silatul arham itu ya kita datangi, berjumpa, berjabatan tangan, wajah yang berseri-seri, syukur bagi juga membawa hadiah oleh-oleh. Enggak masalah. Tapi oleh-oleh yang kita bawa kepada kerabat sanak saudara ini, itu jangan dianggap ini sedekah, ini hadiah. Beda nilainya hadiah dengan sedekah. Kalau namanya hadiah itu bisa juga kita dari orang bawah ke atas, itu hadiah. Maka kita kepada kerabat itu hadiah, jangan anggap sedekah. Hadiah itu penghormatan. Nilai hadiah ini jauh lebih besar daripada sedekah. Bahkan begini, ada satu hadis yang khusus tentang apa yang kau berikan kepada bukan keluarga, sahabat. Apa yang kau berikan kepada sahabat kamu, teman dekat kamu untuk menyambung persahabatan, itu jauh nilainya dibanding apa yang kau sedekahkan kepada fakir miskin. Ikatan sahabat ini juga ada ikatan. Kanca wis suwi gue mek petuk tok, sak wayah-wayah mek petuk tok, ora nek ikatane belas. Mulakno kadang-kadang tak pikir wong ngerokok iku ya nek manfaate. Pantese wong ki jagongan tek ngene kok merokok kan iso suatu ikatan. Ikatan. Saya bicara ikatan. Ya. Ini ikatan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Ya. Wa ibnas sabil. Di dalam Islam itu diperhatikan tentang ibnus sabil. Siapa ibnus sabil? Kalau di dalam bab zakat, ibnus sabil itu digolongkan musafir dan man yumsikus safar, orang yang akan pergi atau orang yang dalam perjalanan. Orang yang akan pergi, dia nggak punya biaya, dia punya hak untuk menerima zakat. Itu kalau dalam bab zakat. Kita mengembara di Jakarta, Arab mulai nggak dibiaya, punya hak kita untuk minta zakat.
Itu kalau saya bicara bab zakat. Nah, kita bicara tentang apa? Hak kita kepada Ibnu Sabil, ini bukan bab zakat. Ibnu Sabil termasuk para duyuh, mereka itu punya hak. Punya hak. Begitu dayung teko kene sampean, dia itu punya hak. Panyuk, kamu punya kewajiban. Kewajiban mengservis tamu. Minimal 3 hari kudu diopeni tenanan. Ini tamu. Ini ajaran kenabian mulai zaman dulu. Rasul menegaskan dari Ibrahim itu mengajarkan seperti ini. Bahkan namanya hak. Seorang tamu namanya hak. Jame mangan ramangan itu jane iso nuntut, itu namanya hak kok. Iki piye to ya ini orang di openi ini. Itu hak. Hak dan kewajiban ini bagi orang yang punya kewajiban. Bagi orang yang punya kewajiban itu seharusnya belum dituntut dia sudah bertindak. Mosok dadak ngenteni dituntut. Ya. Kemudian juga apa wala tubadir tabdzir. Kewajiban kita tentang masalah harta yang kita miliki. Jangan sekali-kali kalian itu menghambur-hamburkan harta. Ini kewajiban. Jangan sekali-kali kalian menghamburkan harta. Apa yang dimaksud menghamburkan harta? Membelanjakan harta untuk riya, membelanjakan harta di jalan haram. Kopi iki lho ning omah ya enek. Bojomu ya gelem ngekekne. Nyapa dadak ngopi sing sampe entek atusan ewu. Ini menghamburkan harta. Nah. Juga termasuk menghamburkan harta, membelanjakan harta di jalan haram. Yang ketiga dikatakan menghamburkan harta, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau bukan kebutuhan jangan dibeli. Yang keempat dikatakan menghamburkan harta, membeli sesuatu yang kamu nggak kuat, nggak kelar. 4 perkara ini nek mbok tabrak iki penyebab kepikiran. Ana apa ora ning gone dhewe iki bae biyen sugih belegedu. Teko putu cures. Mergo bae biyen ngene iki rezekine dientekne dhewe. Senengane royal. Menghambur-hamburkan harta. Ya. Wala tubadir tabdzir. Termasuk menghambur-hamburkan harta ya, nek kuwi dhuwit didum-dumne dike nyalek. Itu dadane cures. Dadane cures. Iku tamat tadi. Kuwi kok dijar-jarne. Kuwi kok teko putu sik panggah cures. Kowe ora mesakne anak putumu. Aku ora ngeden-ngedeni Pak Lurah iki. Sing penak yo sadurungan wis krungu dhisik ngene. Lah esuk bareng tahun ngarep leren. Leren ora usah nyalokne aman. Betul. Ojo sampai kayak wis entek wis nyalek ping pindho ping telu ra dadi leren nyalek mergo bondone wis entek. Anak putune cures. Ya, musakne. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka menghambur-hamburkan harta itu teman-temannya setan. Saiki lho jenenge ngai duit bojo lho, mak entir-entir. Mbasam dike nyawer lho.
Lolos. Kok lupa nek nyawer. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuhum faqul lahum qawlan maysura. Kalau toh kita ada saudara kita, teman kita yang mungkin mereka butuh minta kepada kita, sementara kita memang nggak ada. Ketika kita itu nggak ada, nggak punya, atau kita masih keberatan untuk memberinya, itu ngomong sing enak. Fakul lahum qawlan maysura, ucapkan ucapan yang enak. Ngei ora nyerandu ngelokne. Ya. Terpaksa ngomong yang enak. Perlu dipahami bahwa begini, ada hadis begini ya. Datangnya pengemis di rumah kalian, hadiahullah, hadiahnya Allah kepada kalian adalah datangnya pengemis kepada kalian. Juga datangnya tamu kepada kalian, itu hadiah dari Allah. Enek tamu teko, alhamdulillah enek tamu, enek aku kesempatan memberikan penghormatan, kopi, rokok, dan ini kan hadiah Allah. Ini ada hikmah apa di balik ini? Setiap apa yang kita lakukan itu hendaknya menjadikan kita tuh ada rasa optimis. Jadi kamu didatangi tamu, utawa kowe ki enek wong njaluk ning awakmu, hendaknya memunculkan rasa optimis kepada Allah. Sehingga kalau memunculkan rasa optimis seperti ini, kamu akan ringan berbuat baik. Enek wong isu-isu njaluk tulung, kowe kudu syukur, alhamdulillah iki rahmat teko saka Gusti Allah. Ndadekne aku optimis, aku kok iso nulungi. Wah, rasakan nikmatannya. Ini pikiran kita harus tauhid seperti ini, ojo ateis. Wong lek pikiran ateis njaluk tulung ya risih. Enek wong njaluk risih. Bolak-balik njaluk, ngei lorong tau jane. Ya untung kowe dadi umat Muhammad. Umat zaman dulu, ngono ki umat zaman dulu banyak. Coba nih Gusti Allah iki didatangi malaikat sing nyoba kowe njaluk. Lah, apa yang terjadi? Kan berat. Hatinya kan banyak. Ada 3 kelompok, siji wong sing buta, sitok wong sing picek, sitok itu kan mereka minta apa yang terjadi? Ya. Malaikat menguji mereka. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan sekali-kali tangan kalian kau belenggu pada gulu kalian. Dibelenggu ning leher. Maksudnya apa? Ojo medit nemen. Simbolnya begini. Ini kan iki wong Arab begitu. Lek kowe iki gak gelem awake ngarane ngene. Tapi lek wong kene penake, kowe iki lek dijalu aja tok turu. Contone nek bis ngono kae. Pengalaman. Wala tajal yataka maghlulatan ila unukika. Wala tabsudha kulal basti. Ojo terus diber sak enakmu dhewe. Ojo. Untung ayat ini sudah turun. Dan kita punya pembawaan, ya. Dan ini sudah, kita mesti akan terpengaruh lingkungan. Di zaman sahabat dulu, uang kuwi Pak, memberikan semaksimal mungkin bisa. Zaman dulu bisa, karena total semuanya begitu. Sahabat dulu begitu.
Saiki pamane awake dhewe kompak loman kabeh yo ngono. Kuwi kira-kira kabeh iso loman. Krana pamane aku loman, aku ora khawatir aku kepikiran. Lek kadung aku loman terus koncone medhit aku kere malian. Aku ngetokne ya nyawang kancaku ngetokne pira brek ngono. Contone ibu-ibu lek becak lho. Semayang dan kowe piro? Akang mau anu ijo. Enek wis coklat. Kan begitu. Ulal pasti. Jadi wala taqsudha kullal pasti fatak utamalu mahsura. Bahayanya satu, kalau kamu itu terlalu medit, kamu itu tercela. Tapi lah kalau kamu terlalu loman, kowe ku pedhot. Jangan iso pedhot kae, contone sapa? Caleg. Pedhot. Inna rabbaka yabsutul rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhanmu Muhammad yang memberikan rizki dan yang menahan rizki. Allah lah yang melebarkan rizki dan Allah lah yang menyempitkan rizki. Supaya kita dilebarkan oleh Allah sing lebar sing gampangan. Nah, jadi ini keyakinan. Jadi sekalipun kenyataan ya, sekalipun banyak kenyataan itu sebaliknya. Wono wong cetil itu ya sugih, pangkat sugih. Nah, tapi keyakinan kita, sudahlah loman pangkal kaya. Loman pangkal kaya. Jangan cetil pangkal kaya. Tapi tetap ukurannya wala taqsudha kullal basti. Ojo luber kebablasan. Nanti so membahayakan apa? Pedot itu. Itu kewajiban kita terhadap apa? Harta yang kita miliki. Nah, dan bahwa kewajiban harta ini urusan bekerja itu fardu ain. Jadi Rasul menjelaskan kondisional ya, bisa juga fardu ain ketika kita tuh memang sangat butuh. Tolabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Tolabul halal itu sangat fardu, setelahnya ibadah fardu. Inna minal dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah. Ada dosa-dosa yang dosa itu tidak akan bisa hangus kecuali hangusnya karena apa? Karena sibuknya kita bekerja. Sehingga orang yang rajin bekerja awet sehat, awet nom. Karena apa? Ada kesibukan. Allah menjadikan rezeki itu memang dibikin sulit. Supaya apa? Supaya manusia itu punya aktivitas. Dan aktivitas kerja itu bagian daripada ibadah. Dunia itu bukan surga. Allah menjelaskan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Andaikan Allah Ta'ala melebarkan harta itu tanpa bekerja, labaghaw fil ardi, niscaya manusia itu akan hancur-hancuran di muka bumi. Kowe sugih tanpa nyambut gawe, kowe ora kok berngaji, sobomu paling nek kafe. Enggak kober. Isinya mek hura-hura, suka-suka. Wala taqtulu awladakum khasyata imlak. Jangan sekali-kali kalian itu membunuh anak kalian karena takut miskin. Ayat ini karena dulu model seperti ini. Di zaman jahiliyah itu sering terjadi orang melakukan pembunuhan kepada anak. Itu ada dua faktor. Faktor pertama karena takut miskin. Faktor kedua karena harga diri.
Jadi kalau orang itu punya anak yang lain kok perempuan, mereka pendam hidup-hidup. Karena apa? Harga diri. Mereka sendiri itu dengan anak perempuan gak suka. Tapi jeleknya mereka menisbatkan Tuhan itu punya anak perempuan. Malaikat itu menurut orang-orang musyrik Arab itu anak Tuhan. Al-malaikat banatullah kata mereka. Wong dhewe iki lho karo anak wedok enggak demen. Kok malaikat anak Gusti Allah ya. Ya. Keji sekali mereka penisbatan tentang. Maka dari itu perlu dipahami hal-hal yang menyangkut kepada Allah, hal-hal yang menyangkut kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasul, kuwi kudu gawe nas Quran hadis. Kudu ora nggak boleh dengan kiro-kiro atau dengan otak kita sendiri, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau membunuh anak kalian. Aku yang memberi rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Bolehlah kita untuk mengatur masa depan anak, boleh. Tapi keyakinan kita tetap yakin Allah yang memberi rezeki, dan secara zahir nampak. Apa wong kuwi anake akeh kere-kere? Belum tentu. Banyak rondo anake akeh diupaine dhewe, nyatane kabeh dadi sukses anake. Itu banyak kejadian seperti ini. Wong sugih anake mung siji loro cures akeh. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka. Kalau di dalam ayat lain ini peringatan gitu, peringatannya. Memang dalam surat An-Nisa. Dalam peringatan dalam surat An-Nisa itu kita diperintahkan untuk waspada tentang masalah keturunan. Jadi waspada di dalam masalah keturunan. Jangan sampai kalian itu meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, maka ucapkan ucapan yang baik. Ya. Apa hubungannya? Kita dilarang untuk meninggalkan keturunan yang lemah, sedang perintahnya kok diperintahkan untuk supaya kalian tuh ucapan-ucapan yang baik. Erat kaitannya. Wong tuwek iku masih enggak ninggalne warisan akeh. Tapi ngomongnya iku biyene uripe ngomongnya penak, koncone akeh, enggak duwe musuh, anak musuh penak. Hubungannya begitu. Nah. Jadi ketika kita hidup, sekalipun kita itu miskin, kowe biyen ku omongane penak ning donya enggak duwe musuh, insya Allah anak musuh penak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian itu mendekati zina. Artinya jangan sekali melakukan perkara-perkara yang menyebabkan zina. Hal-hal yang menyebabkan saja nggak boleh, apalagi zinanya. Apa yang mendekati zina itu ya pacaran, itu mendekati zina. Khalwah itu mendekati zina. Ya.
Jadi kalau budaya di tablek itu bagus itu, apa namanya, ini budaya. Sebenarnya syariat begitu. Jadi termasuk syariat, secara syariat itu Rasul menyatakan begini, ketika seorang suami sedang pergi, ya, seorang perempuan istri itu tidak boleh memasukkan tamu siapapun kecuali keluarganya. Itu kan apa? Itu taqrabuz zina, mendekat-dekati zina. Maka kalau toh memang itu kalian itu orang penting dan itu memang apa namanya, itu hendaknya ada kamar khusus di luar untuk barangkali tamu yang jauh, sehingga ketika saudara siapapun yang datang biar masih ikroman kepada tamu, tapi tamu tidak di dalam rumah kita, karena itu sangat menimbulkan kecemburuan. Mengundang kecemburuan itu juga akan menyebabkan permasalahan rumah tangga kita. Zinanya tidak, tapi hal-hal yang mendekati zina itu akan merusak rumah tangga. Sebenarnya enggak zina sebenarnya, tapi bojomu ki lho karo kancamu ku plek, ya zina tidak. Itu sudah menimbulkan kecemburuan yang menyebabkan perpecahan. Dan jangan dianggap kata zina itu harus zina dengan yang dimaksud kata zina dalam hadis itu ada zinanya mata, zinanya tangan, zinanya telinga, itu kan juga zina. Nah, nafsu yang membuktikan. Mata memandang haram itu zinanya mata. Nanti ketika kalian menjalankan itulah yang membuktikan. Innahu kana fahisyah, zina itu perbuatan yang keji. Dikatakan keji di sini ini dari sudut mana? Merusak nasab nanti. Dan banyak sekali akan menimbulkan anak terlantar. Perzinaan itu akan menyebabkan terjadinya anak-anak terlantar. Jangan lek didelok iki gene iki yo. Iki anake DPR lho iki. Cuma bapaknya ra ngakoni mergo di luar nikah. Terlantar mboten? Bapaknya sugih kan, tapi bapak yang tidak sah. Terlantar apa enggak? Terlantar. Singkai anaknya Pak Lurah, ya sugih toh Pak Lurah. Menyebabkan terlantar, itu namanya fahisyah. Wa maqta, dapat murka Allah. Wa sa'asabila, jalan yang keliru, jalan yang salah. Jalan yang salah. Coba bayangkan, ketika itu diakati dengan sempurna, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada akad, ya, ada akad, itu jadi ibadah. Maka akad nikah itu akhadtumuhunna bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Wastakhlahatum furujahunna bi amanatin, dengan amanah Allah. Nah, kurma gini nang kono. Dan kalau sudah seperti itu jadi ini ibadah. Turu awar bendino ibadah. Jadi nek sing halal kurawani nikah, lek sing haram rodok nikah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq.
Jangan sekali-kali kalian itu membunuh, melakukan pembunuhan kepada siapapun kecuali dengan hak. Ini disebutkan larangan-larangan dosa besar. Jadi sabun mubiqat, 7 dosa besar, itu satu menyekutukan kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga pembunuhan. Itu dosa besar. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl. Siapapun orang yang terbunuh, orang yang dibunuh dengan cara zalim, maka walinya yang dibunuh Allah memberikan kekuasaan untuk membalasnya, melakukan kisos. Sekiranya kamu melakukan kisos, fala yusrif fil qatl, jangan berlebihan. Tidak boleh pembunuhan 1 dibalas 10, nggak boleh. Sudah dikenai diat masih juga dibunuh, nggak boleh. Tentang masalah pembunuhan ini, pembunuhan itu, ini boleh dengan kisos, boleh juga dengan diat ditebus. Diatnya berapa? Unta 100. Kalau sudah ditebus dengan unta 100, tidak boleh kalian membunuh. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali kalian itu mendekat-dekati hartanya anak yatim. Artinya termasuk juga aturan Allah. Aturan Allah di sini, kita terhadap hartanya anak yatim waspadalah. Jangan kesempatan anak yatim itu mereka anak yang tidak, orang-orang yang lemah, kemudian kau aniaya, kau sia-siakan. Ini dulu, di zaman jahiliyah, itu posisinya anak yatim dan ibu janda itu gak dapat apa-apa. Itu sudah hukum berjalan. Bahkan bukan hanya begitu, dia ikut diwaris. Jadi ada seorang ibu janda, suaminya itu kaya raya dan dia punya anak-anak masih kecil. Kemudian ketika suaminya meninggal, dia harus keluar dari rumah. Hartanya diambil alih oleh siapa? Oleh keluarganya suami yang laki-laki. Itu sudah hukum berjalan. Hukum itu berjalan begitu. Sampai ketika Rasul itu sudah diutus, sebelum wahyu turun ini berjalan. Baru ada ayat waris, itu kejadiannya seorang ibu di mana suaminya tuh Aus namanya. Dia punya 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Ketika suaminya meninggal, seorang ibu ini tidak dinikahi, anak perempuannya masih kecil-kecil. Dia melapor kepada Rasulullah. Ketika melapor kepada Rasul, Tuan, suami saya itu orang kaya raya Tuan, namanya Aus. Sekarang suami saya meninggal, saya itu punya 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Saya harus singkang dari rumah Tuan. Apa yang untuk menghidupi anak saya Tuhan? Saya minta supaya 2 anak perempuan itu dinikahi keluarganya lah. Ini sahabat, ini orang muslim ini. Tapi hukum belum turun. Begitu dia tanya terus menerus,